Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi nikmatil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi was samarat wa basyirish sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Al-Hadis. Wa qala ba'dul ulama, Allahumma ja'alni lisana sidqin fil awwalin wal akhirin waj'alni thiqatan alayya wa ala umumin nasi haitsu kuntu fi sabilika sirran wa alaniyatan ala siratikal mustaqim waj'alni lisana nuran niyatan bi faidil barakati wa ilmikal manfaati li walakumul khairat wal huda walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, para jamaah mushola Al-Ihsan yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ustaz Fahri yang saya hormati, para jamaah, alhamdulillah di pagi hari ini dengan izin Allah kita masih diberikan kenikmatan, nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, yang paling utama adalah nikmat iman dan Islam, sehingga kita hari ini, di pagi hari ini, kita masih bisa bangun pagi dalam keadaan sehat, tak kurang suatu apapun. Kemudian kita bisa melaksanakan ibadah sholat subuh. Ini merupakan satu anugerah terbesar bagi kita semua dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah sholat subuh kita dan ibadah-ibadah yang lain semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam mudah-mudahan Allah limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, para pengikut, dan tentunya kita semua selaku umatnya. Insya Allah kita semua termasuk umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang mendapat syafaat yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, pada kesempatan subuh ini saya akan menyampaikan sebuah hadis dari Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Berarti hadis ini termasuk ke dalam kategori hadis asar yang disampaikan oleh para sahabat. Jadi hadis ini berbicara atau menjelaskan tentang musibah. Apa itu musibah? Jadi ada musibah, ada fitnah. Itu serupa tapi tidak sama. Di dalam Al-Quran para jemaah, jadi ada satu ayat yang bunyinya begini:
wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un. Wa nabluukum, kami kata Allah akan menguji kalian semua, bisyarri dengan sesuatu yang buruk, wal khairi fitnatan wa ilaina turja'un, dan sesuatu yang baik sebagai fitnah, wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kamu semua akan dikembalikan. Jadi para jamaah, di dalam Al-Quran saya coba memahami ada bala, ada fitnah, ada musibah. Ini ada 3 kata. Jadi Allah ini memberikan bala kepada manusia atau baliyah gitu. Itu manusia oleh Allah diberikan ujian. Nah, ujian itu ada 2. Ada ujian yang dirasakan enak oleh kita, ada ujian yang dirasakan sesuatu yang pahit. Nah, jadi bala itu, ujian itu ketika menimpa seseorang dan dirasakan sesuatu yang pahit, maka itu namanya musibah, gitu ya. Jadi Allah memberikan ujian kepada hambanya berupa sakit, berupa kekurangan harta, berupa kematian dan lain sebagainya, itu disebut musibah, ujian. Tetapi ada ujian yang Allah berikan kepada umat manusia, dan manusia itu merasa itu adalah bukan ujian, bukan cobaan. Apa itu? Orang dikasih harta banyak padahal nggak pernah ibadah, segala urusannya lancar, segala keinginannya terpenuhi. Ini namanya bala juga. Hanya bala yang dirasakan sesuatu oleh manusia dan itu menjadi keinginan manusia disebut dengan fitnah. Itu bedanya. Bisa dipahami Pak ya? Jadi dua-duanya ujian dari Allah. Allah memberikan ujian kepada manusia. Ada 2 macam. Ada ujian yang dirasakan oleh manusia adalah sesuatu yang pahit. Sakit itu kan sesuatu yang tidak pernah diharapkan oleh kita. Kegagalan itu sesuatu hal yang tidak pernah diharapkan oleh manusia. Kesusahan itu sesuatu hal yang tidak pernah diinginkan oleh manusia. Kematian itu sesuatu yang sangat menakutkan bagi manusia. Tapi itu adalah bala, ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah memberikan ujian berupa harta yang banyak, badan yang sehat, segala urusan lancar. Itu bala juga. Hanya ketika bala semacam ini yang enak dirasakan, itu dinamakan fitnah. Dua-duanya ujian. Makanya di dalam Al-Quran ada ayat begini: Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi Maha suci Allah yang telah memberikan bala kepada manusia berupa kehidupan dan kematian untuk menguji siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Dan pada umumnya manusia itu ketika diuji dengan yang pahit lulus Pak. Justru kadang-kadang ketika diuji dengan yang manis gagal. Kan ada satu cerita, ini cerita tapi ceritanya ada maknanya. Jadi ada seekor monyet dia naik ke atas pohon yang tinggi, kemudian angin ini berlomba-lomba. Kata angin, siapa yang bisa menjatuhkan monyet di atas pohon? Kata angin topan, saya. Katanya. Kenapa? Saya akan bisa menjatuhkan monyet itu hanya dengan 1 kali tiupan. Datang angin topan.
berhembus itu ke monyet yang sedang ada di pohon. Ketika angin topan itu datang, itu monyet dihembus dengan angin topan, dia makin kencang memegang ke dahan pohon sehingga angin topan itu tidak bisa menjatuhkan monyet. Kemudian ada lagi angin yang lebih dahsyat daripada itu, angin puyuh. Angin puyuh itu kan muter itu ya, kayak apa? Kayak ngebor itu. Datang angin puyuh. Kata angin puyuh, ente mah gagal tepat nih yang bisa menjatuhkan monyet saya. Datang angin puyuh, diputar itu monyet di atas pohon yang lagi bertengger di dahan. Makin datang angin puyuh, itu monyet makin kencang pegangan. Ketiga datang angin sepoi-sepoi, datang angin dirhembus bus gitu ke monyet, ditiup itu monyet, tidur pak itu monyet, tidur di atas pohon, ditiup, begitu tidur lupa bahwa dia itu di atas, karena tidur terus lepas pak, lepas dari dahan aja itu monyet jatuh dari atas pohon dengan gara-gara angin sepoi-sepoi. Ini kan filosofinya dalam hidup manusia kadang-kadang begitu. Jadi orang kadang-kadang sukses, kadang-kadang berhasil ketika diuji dengan kepahitan, berhasil. Hidup ini apa yang kita harapkan belum menjadi kenyataan. Dengan segala susah payah menghadapi kenyataan hidup ini, orang itu mu'allaqun ilallah, hatinya makin bergantung kepada Allah, doanya makin sangat luar biasa, ibadahnya makin sangat luar biasa kepada Allah. Kenapa? Karena dia ditimpa, diuji oleh satu kesusahan, namanya musibah. Lagi susah dia begitu rajin ibadah kepada Allah, berdoa tidak berhenti-henti, sholat tahajud, sholat duha tidak berhenti, baca Quran tidak berhenti. Kemudian kenapa? Dia serahkan hidupnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu saat Allah menguji dengan fitnah, usahanya lancar, badannya sehat, keinginannya mulai dikabulkan oleh Allah. Sedikit-sedikit dia seperti monyet yang lagi tidur gitu. Ibadah mulai lupa, tertinggal gitu ya. Kemudian juga yang biasanya kiai mulai lupa, dan pada akhirnya dia tinggalkan ibadah kepada Allah. Dan ini yang sering banyak dicontohkan di dalam Qisasul Anbiya, baik di dalam Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Pada zaman Rasul ada yang namanya Sa'labah, ditimpa dia dengan angin topan pak, susah, punya kain satu gantian, sholat sama istrinya, rajin. Diuji, dikasih kambing 1, 10, 100, enggak sholat, artinya dia gagal ketika diuji dengan angin sepoi-sepoi. Pada zaman Nabi Musa ada namanya Korun. Korun itu kan aslinya orang miskin pak. Ketika dia dikasih harta yang banyak, justru malah membangkang kepada Nabi Allah Musa alaihi salam. Gagal. Saya sering pak, bukan sering, pernah tapi lebih dari 10 kali nganter orang yang retak dalam masalah rumah tangga sampai ke pengadilan agama gitu ya. Jadi kalau ada anggapan katanya keretakan rumah tangga, kehancuran rumah tangga itu adalah akibat ekonomi, saya nggak setuju, sama sekali nggak setuju. Kenapa? Justru keretakan rumah tangga itu terjadi karena ekonomi yang berlebihan. Ada orang, maaf pak, ini yang saya tahu, seseorang tadinya usaha kecil-kecilan, tadi hanya jualan bakso dipikul pak, dipikul baksonya dipikul. Jadi suaminya jualan bakso keliling dipikul, tak dipikul. Istrinya di rumah yang bikin bakso, digiling, dibuat, suami yang dagang. Ini kerjasama yang sangat bagus. Itu ujian, lulus pak, lulus tuh, dikasih ujian musibah namanya. Suatu saat Allah mengganti ujian itu dengan fitnah, sesuatu yang enak. Dari mulai dagang keliling, dia mulai pakai gerobak. Dari gerobak dia mulai punya anak buah yang keliling, dia jadi bos. Sampai punya kios,
Dari kendaraan, dari mulai sepeda sampai ganti motor, dari motor sampai ganti roda 4, dari roda 4 1 sampai 2 gitu ya. Mulai datang Pak, apa namanya, sesuatu yang tidak kuat. Terjadi perselisihan, terjadi perpecahan, terjadi salah paham, egois dan lain sebagainya, yang ujung-ujungnya ini pisah. Padahal ketika susah bareng-bareng, ketika berhasil pecah. Jadi kenapa? Orang kebanyakan lulus dikasih musibah, gagal ketika dikasih fitnah. Nah sekarang pertanyaannya, kita mau yang mana nih? Kan gitu. Mau dikasih musibah atau fitnah? Kalau bisa mau ujian enak seperti Nabi Sulaiman alaihi salam, walaupun tidak persis. Makin banyak harta, makin banyak kesempatan, makin banyak kedudukan, lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para jamaah, di dalam Al-Quran itu ada satu ayat yang pernah saya sampaikan. Jadi ada orang nego dengan Rasul, kata para orang tersebut, ya Rasul, aku mau masuk Islam, tapi tolong dong gunung Uhud jadi emas. Kenapa? Kalau gunung Uhud jadi emas, aku punya duit, punya harta, enak ibadah. Turun ayat wa aqsamu billahi jahada aymanim. Enggak mungkin katanya manusia mah kalau watak orang walaupun banyak duit, kalau memang gagal ya gagal lagi. Jadi tidak jarang orang semakin banyak harta, semakin banyak kesempatan, justru semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bahasa umumnya, tidak jarang manusia kadang-kadang seperti kacang yang lupa kulit. Itu para jamaah. Jadi musibah itu ya, namanya kita bisa bedakan tuh. Jadi bala itu kalau bentuknya sesuatu yang tidak enak namanya musibah, kalau sesuatu yang enak dirasakan berarti itu namanya fitnah. Dua-duanya adalah merupakan ujian dari Allah. Makanya ada ayat di dalam Al-Quran, innama amwalukum wa auladukum fitnah, kata Allah. Wahai manusia, ingat, sesungguhnya anakmu dan hartamu itu fitnah. Apa fitnah di situ? Ujian, Pak. Orang kan biasanya kalau buat anak apapun dibela, Pak. Istilahnya, bahasa Jawanya begini, bapak pergi pagi pulang malam, kaki dibuat kepala, kepala dibuat kaki, ngebelain kamu. Nah kan begitu kadang-kadang kita ngomongnya. Tapi tidak jarang kadang-kadang kalau orang gagal tidak berhasil melalui fitnah itu, anak itu tidak jarang yang menjerumuskan orang tuanya ke dalam siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak jarang keluarga yang mengantarkan seorang kepala keluarganya menuju nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya di dalam Al-Quran kita dipesan wanti-wanti, Pak. Wahai manusia, ingat, anak, istri itu adalah fitnah. Maka ada ayat, ku anfusakum wa ahlikum. Nah, jaga dirimu, jaga keluargamu dari mana? Dari api neraka. Itu kita. Jadi apa ya? Keluarga itu, anak itu mengantarkan kita menuju surganya Allah bisa, mengantarkan menuju nerakanya Allah juga bisa. Tergantung di mana kita mendidik, tergantung bagaimana cara kita mengantarkan orang-orang yang ada di sekitar kita ini, mau mengantarkan kita menuju surganya Allah atau mengantarkan kita menuju nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pilihannya ada pada manusia itu sendiri. Para jamaah Allah, jadi saya membaca sebuah kisah. Kisah ini kisah sufi, Pak. Ada di dalam buku-buku itu ada sejarah, ada kisah begini. Jadi ada seorang keluarga ini punya anak tiga. Tetapi sang kepala keluarga terhadap tiga anak ini perlakuannya berbeda. Sama anak pertama dan kedua minta apapun selalu dipenuhi. Kata anak yang pertama, Pak, minta anu diturutin. Pak, Bu, minta anu diturutin. Walaupun harus dengan susah payah. Selalu dimanjakan kedua anak ini. Tapi anak yang ketiga selalu diabaikan, Pak.
keinginannya tidak pernah dipenuhi, kebutuhannya tidak pernah dicukupi. Jadi dengan kata lain, setiap anak yang ketiga meminta sesuatu, kedua orang tua ini cenderung mengabaikan keinginannya. Waktu berlalu, dari hari berganti minggu, minggu berganti bulan, bulan berganti tahun, tidak terasa sampai puluhan tahun lamanya. Suatu saat orang tua ini tersandung masalah besar, harus berhadapan dengan mahkamah karena terjerat hukum yang sulit. Orang tua ini keluar dari hukum ini, terjerat masalah. Maka karena dia punya anak 3, dia datang pada 3 anak ini. Pertama, dia datang kepada anak yang selama ini dia manjakan dengan harapan, karena selama ini anak 1 kedua selalu dipenuhi keinginannya, kebutuhannya cukup. Dia datang minta pertolongan kepada anak yang pertama dengan harapan pasti anak pertama mau membantu saya. Begitu datang, assalamualaikum, waalaikumsalam. Diceritakan, ayah sama ibumu sedang tersandung masalah. Ayah dan ibu minta bantuan kamu, nak, mudah-mudahan kamu bisa membantu. Tetapi apa kata jawaban anak pertama? Maaf ayah ibu, masalah ayah adalah masalah ayah, masalah ibu adalah masalah ibu, tidak ada hubungannya dengan saya. Tolong selesaikan sendiri masalah ayah dan ibu. Hancur Pak hati orang tua. Datang kepada anak yang kedua, jawabannya juga sama, kecewa. Dengan malu-malu si orang tua ini datang kepada anak ketiga. Sebelum orang tua ini ngomong, anak ketiga sudah ngomong. Kata anak yang ketiga ini, ayah ibu, ayah jangan khawatir, aku adalah anak kamu, sampai kapanpun ayah dan ibu akan saya bela. Padahal selama hidup anak yang ketiga ini cenderung diabaikan segala kebutuhan dan keinginan. Nangis orang tua tadi menyesal. Dipeluk itu anak ketiga, kalau kau begini, kamu akan ayah bela, kemanapun kebutuhan kamu akan ayah cukupi. Ayah menyesal telah menyia-nyiakan kamu. Itu ada kisah. Orang tua itu siapa? Ya, orang tua itu adalah pada umumnya orang tua yang hidup di alam dunia ini, termasuk kita. Anak yang ketiga itu siapa? Yaitu anak kita, Pak. Bisa berupa keluarga, bisa berupa kedudukan, bisa berupa nafsu, itu anak. Anak tiri itu anak ketiga yang diabaikan. Apa itu? Itulah amal yang kadang-kadang cenderung kita lalaikan. Padahal justru yang membela ini adalah amal kita. Kenapa? Keluarga kita kalau salah didik justru akan menjadi penuntut. Kalau yang ketiga amal itu sudah pasti membela sekecil apapun. Siapa yang berhadapan dengan mahkamah apa? Setiap manusia, setiap orang tua akan masuk ke dalam mahkamah. Mahkamah mana? Mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu isinya, gitu ya. Isi daripada kisah tersebut. Jadi sebelum terlambat, sebelum kita masuk ke dalam mahkamah Allah, maka kita bela yang ketiga. Siapa itu yang ketiga? Adalah amal ibadah yang kita lakukan ketika hidup di alam dunia. Para jamaah yang Allah. Jadi hadis yang disampaikan oleh Sayyidina Umar ini begini. Kata Sayyidina Umar, wallahu mabtalaitu bibaliyatin illa wa kana Allahu alayya mafiha. Ayatil kalbaliyati arba'uni amin. Kata Sayyidina Umar, Allah tidak memberikan satu ujian, tidak memberikan satu balai kepada siapapun terkecuali di dalam musibah itu, di dalam ujian itu ada 4 kenikmatan. Kalau manusia bisa melalui segala macam musibah, bisa melalui segala macam ujian, di dalamnya ada 4 kenikmatan. Ya Allah. Jadi kalau orang dikasih sakit sebenarnya, kalau orang dikasih sakit itu sebenarnya itu adalah musibah, gitu ya. Hanya bentuknya adalah sakit, tetapi di dalam sakit itu ada kenikmatan. Ini kalau kita bicara baiknya, Pak. Jadi orang itu kan katanya kalau lagi sakit, kata Allah dicabut, Pak. 3 yang ada di dalam dirinya dicabut. Pertama, nikmat makan Allah cabut. Kemudian aura cahaya di wajahnya Allah cabut. Kekuatan di fisiknya Allah cabut. Itu kalau orang sakit. Orang sakit itu kan makan apa aja nggak enak, Pak.
makan enak, dikasih segala macam pahit, dikasih buah-buahan pahit, dikasih ini itu pahit. Cuman kadang-kadang kita kan apa ya, lagi orang sakit dikasih makanan yang enak-enak itu mah ya, bawa apel, bawa jeruk, segala macam yang bagus orang sakit. Yang untung yang apa? Yang seger, pahit katanya, nggak enak gitu ya. Kalau lagi sakit gitu ya. Coba kalau kita lagi sehat dia makan sama goreng ayam juga enak gitu ya. Kalau lagi sehat, dicabut Pak. Jadi Allah cabut nikmat makannya, Allah cabut cahaya wajahnya, Allah cabut tuh dosanya orang yang lagi sakit. Nah, kemudian ketika dia lulus menghadapi ini, diberikan oleh Allah kesembuhan, dikembalikan Pak tuh. Nikmat makannya dikembalikan, aura cahaya wajahnya dikembalikan, tetapi satu tidak Allah kembalikan, apa? Dosanya Allah buang. Yang dua dikembalikan, yang satu tidak dikembalikan. Nikmat makannya dikembalikan, aura wajahnya dikembalikan ketika Allah berikan kesembuhan. Bahkan orang yang sembuh dari sakit makannya beda Pak. Itu ya. Ada istilah begini, sakitnya 7 hari, gitunya nafsu makannya 7 bulan gitu ya. Jadi dikembalikan. Orang ketika dikasih sakit sebenarnya itu adalah merupakan satu kenikmatan dari Allah Subhanahu. Cuman kadang-kadang orang tidak merasa bahwa sakit itu adalah merupakan kenikmatan dari Allah, tidak merasa. Ada orang begini, sebenarnya ini bahasa sering kita dengar. Jadi ketika orang ramai wabah nih, ada wabah yang melanda, kalau kita lihat dari sisi buruknya, iya kita jengkel Pak. Tapi kalau kita sisi baiknya, oh barangkali dengan adanya musibah ini gimana, orang ini yang selama ini tidak bisa kumpul dengan keluarga, dia bisa kumpul, kan begitu. Yang barangkali orang itu tidak pernah istirahat, ada di rumah ngelayap melulu, muter melulu kayak gansing, dia bisa berada di rumah. Yang barangkali selama ini orang itu tidak punya kesempatan banyak untuk bermuhasabah kepada Allah, dengan adanya sakit itu bisa lebih dekat, bisa lebih muhasabah kepada Allah Subhanahu. Kalau dilihat sisi apa namanya, sisi positifnya, kira-kira begitu. Jadi Allah itu memberikan musibah kepada manusia, memberikan ujian, ada kenikmatan di dalamnya. Dengan catatan, kata Sayyidina Umar begini. Jadi musibah di dalam badan itu adalah satu kenikmatan, musibah di dalam agama itu adalah satu keburukan. Apa sih maksudnya? Jadi para jamaah, ketika orang dikasih sakit, ketika orang dikasih kesusahan, itu musibah di dalamnya tetapi adalah satu kenikmatan. Tetapi kalau berkaitan dengan agama itu sesuatu keburukan. Jadi orang kalau dia sehat, badannya sehat, kemudian ekonominya juga sehat, tetapi dia itu tidak mau ibadah kepada Allah, tidak pernah sholat, nggak mau ngaji. Pada dasarnya kata Sayyidina Umar, orang itu lagi sakit Pak. Yang sakit apanya? Hati. Cuman kadang-kadang kita tidak merasa bahwa itu adalah sesuatu penyakit. Kata Sayyidina Umar itu penyakit. Jadi justru penyakit di dalam agama itu lebih besar, lebih dahsyat ketimbang penyakit jasmani. Kenapa? Penyakit jasmani mah kelihatan, penyakit rohani ini nggak kelihatan. Jadi ketika orang tidak mau ibadah kepada Allah dalam keadaan sehat, dalam keadaan tidak kurang apapun, dalam kesempatan yang banyak, itu adalah sesuatu penyakit. Penyakit apa? Penyakit hati. Ya Allah ya Rabbi. Tapi kan kadang-kadang kita nggak merasa bahwa itu adalah sebuah penyakit. Jadi orang kalau sehat tapi dia malas untuk sholat, malas untuk, ya kalau bulan puasa mulai dia tidak puasa, berarti dia itu sedang sakit. Apa yang sakit? Tadi hatinya atau imannya yang sedang sakit. Jadi kalau dipilih kita suruh milih, enakan dikasih ujian yang mana nih Pak? Badannya sakit, ya, kepalanya pusing, diabetes dan lain sebagainya umpamanya, tetapi dia masih bisa beribadah kepada Allah, ketimbang sehat tetapi tidak ibadah kepada Allah Subhanahu. Ini yang parah katanya. Kenapa?
Kalau orang dikasih ujian sakit hanya berkaitan dengan badan, itu adalah satu keuntungan, Pak. Kenapa? Dosanya diampuni, ibadahnya ada dispensasi, tetapi ketika berkaitan dengan agama, itu akibatnya akan ke bawah sampai alam kubur, akibatnya akan ke bawah ke alam akhir. Kalau bahasa yang sering kita dengar begini. Jadi musibah itu bukan orang kehilangan sendal di masjid atau di musola, bukan. Yang disebut musibah itu manakala tidak pernah kelihatan sendalnya ada di masjid atau ada di kan begitu, istilahnya begitu. Jadi ketika hilang sendal di musola, hilang sendal di masjid, itu bukan musibah. Yang musibah itu apabila sendalnya tidak pernah kelihatan. Itu kan bahasa yang sering kita dengar di medsos kan seperti itu. Tapi benar, Pak. Emang itu musibah yang sesungguhnya gitu. Manakala sendal itu enggak pernah kelihatan ada di masjid atau enggak pernah ada kelihatan di musola. Ini bahasa hadisnya begini. Jadi baliyatul fil badani a'zamu min ad-din. Jadi musibah di agama itu lebih besar ketimbang musibah yang terjadi di dalam badan, di dalam diri sendiri maupun musibah di dalam hati. Itu baca seberapa gitu. Jadi alhamdulillah musibah yang sesungguhnya adalah musibah yang tidak pernah ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau begini, orang waktu belum punya kendaraan dia rajin salat. Begitu punya kendaraan gitu ya, jalan-jalan melulu gitu ya. Orang yang sebelum punya motor dia rajin ke majlis taklim, rajin ke masjid, giliran udah punya motor umpamanya jalan-jalan berarti itu motor jadi musibah gitu. Berarti itu motor jadi musibah secara apa? Secara agama. Makanya para jamaah begini, saya diajarin sama para guru. Jadi kalau kita beli kendaraan apapun lah, mau sepeda mau apa, sebelum kita bayar niatkan Pak itu. Ya Allah, mudah-mudahan sepeda ini, mudah-mudahan motor ini menjadi wasilah kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu. Niatkan begitu. Supaya apa? Supaya itu kendaraan yang kita pakai barokah. Supaya kendaraan yang kita pakai barokah. Jadi niatkan. Jadi walaupun sekali-kali bawa kendaraan nggak apa-apa Pak. Benar-benar dari musola alisan 10 jamaah motor berjejer 10 gitu ya. Umpama sekali-kali nggak apa-apa daripada ditongkrongin di pojokan malam minggu gitu kan, mendingan sekali-kali dibawa ke musola. Kenapa? Jadi saksi katanya gitu. Bukan mejeng Pak, bukan sekali-kali gitu ya. Nggak apa-apa. Kenapa? Agar supaya menjadi saksi bahwa harta kita itu adalah dipakai untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu musibah yang sesungguhnya. Para jamaah rahimakumullah, kemudian kata Sayyidina Umar, musibah itu Islam takun muharram ridho. Jadi ketika Allah menurunkan baliyah, ketika Allah menurunkan ujian apapun namanya, muharram ridho, kita itu harus berharap, harus ridho atas apa yang telah Allah berikan kepada kita. Kalau orang dikasih ujian senang, udah pasti ridho Pak. Bisnis lancar, usaha enggak ada masalah, udah pastilah dia ridho itu sudah pasti senang. Tapi ketika dikasih ujian berupa sesuatu yang musibah, yang sakit, ini yang susah kita ridho Pak. Susah ridhonya, susah ikhlasnya. Yang ada apa? Yang ada apa ya bahasanya? Kalau bahasa Sunda itu ngarasula. Kalau bahasa umumnya ngarasula itu apa Pak ya? Rundel. Rundel. Apa sih namanya? Hati itu dongkol itu dongkol. Gitu ya. Jadi kan kita susah Pak ya, kalau kita dikasih penyakit kita merasa apa ya? Senang hati, ikhlas jarang Pak. Yang ada ya tadi ngedumel gitu ya. Ngedumel gitu. Padahal jangan, seharusnya kita ridho atas, tapi ridho itu bukan berarti penyakit itu diangkat. Artinya apa? Tetap kita secara syariat kita berobat dan lain sebagainya, tetapi jangan sampai penyakit itu menyebabkan kita tidak ridho atas takdir dari Allah Subhanahu. Alhamdulillah ada orang gara-gara punya penyakit sampai bunuh diri, berarti kan dia tidak ridho atas ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia kira bunuh diri itu menyelesaikan masalah, justru menambah masalah. Ada kadang-kadang orang yang sakit dia capek hidup sakit melulu, mengakhiri hidupnya dengan cara-cara yang tidak
diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, yang gantung diri, ada yang minum baygon dan lain sebagainya, nauzubillah min dzalik. Dengan dalil kenapa? Sakit katanya, enggak sembuh-sembuh, mendingan mati sekali gitu ya. Padahal mati itu bukan menyelesaikan masalah. Ada orang kok punya penyakit enggak sembuh-sembuh, minum baygon sembuh Pak. Penyakit hilang penyakit. tapi jangan dicoba Pak, karena itu kejadian dia punya penyakit kesel katanya, di dalam badannya ini ada suatu penyakit kesel, minum baygon, ya maksudnya mau bunuh diri gitu, malah sembuh. Nyamuk bertindak. Tapi jangan dicoba. Iya, gitu ya. Ada orang yang kesel dia punya penyakit karena tidak penyakit itu penyakit gulanya gula basa. Gula basa itu katanya menggerogoti gitu ya, bunuh diri. Jadi walau alam bukan percaya sama mimpi, keluarganya itu bermimpi. Jadi nyesel katanya bunuh diri. Kenapa? Karena segala bunuh diri itu adalah amal baik yang semuanya tertolak. Kenapa? Berarti dia dalam keadaan mati kafir. Kenapa kafir? Tidak ridho atas takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya ketika orang dikasih penyakit, untung kalau kita mau bersyukur. Kenapa? Tidak secara langsung tanpa tobat dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan nunggu sakit. Jangan bikin sakit. Lagi sakit kenapa nggak berobat, diampuni dosa? Salah. Gini, biar aja sakit. Gitu. Jadi sakit itu dengan sendirinya adalah diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting ridho gitu ya. Nabi Ayub dulu sakit Pak, 17 tahun nggak tanggung sakit. Kata istrinya, kalau sakitnya Pak, atau kalau bapak kan Nabi, aku minta sama Allah berdoa, tapi belum kabul katanya. Malu-maluin aja Nabi, kira-kira begitu. Ditanya istrinya, mah kalau nggak bagian, emang kita senang berapa tahun? Senang 20 tahun lebih, sakit beberapa tahun, 17 tahun. Kata Nabi Ayub, malu masih punya utang 3 tahun. Enggak mau Pak, enggak mau berdoa minta sehat, malu katanya. Kenapa? Senangnya lebih banyak ketimbang sakitnya. 17 tahun ditahan dari sakit, enggak mau mintanya. Malu, orang senangnya 20 tahun lebih dikasih sakit 17 tahun, ya malu masa-masa minta sembuh. Kita kadang-kadang senang nih 20-30 tahun dikasih sakit 1 bulan, yang 20 tahun habis kadang-kadang. Sampai 1 bulan hidup sakit dulu. Itu juga begitu kadang-kadang. Orang kaya umpamanya dia sukses 20 tahun, bangkrut 1 bulan, yang 20 tahun hilang. Belangsak hidup kalian, cerai sekali gitu ya. Jadi kadang-kadang apa bahasa kitanya, panas 1 tahun, hilang dengan hujan 1 hari gitu. Jadi kadang-kadang dalam hidup kita begitu. Padahal para jemaah ketika orang dikasih musibah apapun, apa itu berupa sakit, kekurangan harta dan lain sebagainya, itu adalah merupakan satu ujian dari Allah. Yang penting kita itu menerima ketentuan dari Allah. Tetapi secara syariat kita diwajibkan untuk berusaha. Apabila berusaha juga belum menemukan kesembuhan, berarti itu merupakan satu ketentuan dari Allah. Makanya ayat tersebut, alladzina idza asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Diterusin ayatnya, wa basyiris sabirin, katanya, beri kabar gembira kepada orang-orang yang mau sabar. Apa disebut dengan sabar di situ? Menerima ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Cuma kan untuk menerima itu sesuatu yang sulit, gitu ya. Kenapa ada ayat wabasir, beri gambar gembira kepada orang-orang yang ikhlas? Ikhlas itu sesuatu yang sulit. Menerima ketentuan dari Allah itu sesuatu yang tidak enak, sulit. Ada pengalaman Pak, pengalaman itu serah aja. Orang ceritanya 30 tahun dia berdinas Pak di satu instansi dengan karir yang gemilang. Suatu saat sampailah kepada pensiun. Sampai Pak pensiun sampai. Nah begitu pensiun karena 30 tahun gitu ya, kenikmatan dari Allah, disampaikan aja kepada pensiun harus mengakhiri tugasnya. Ceritanya dia jalan Pak ke instansi yang dia duduki itu, saya ketawa aja. Begitu sampai ke instansi kedudukannya dia bentak-bentak Pak. Kenapa kamu duduki katanya tempat saya? Kurang wajar kamu. Dibisikin, Pak ingat Bapak udah pensiun. Oh iya udah pensiun. Yang mendudukin Bapak muda dibentak-bentak Pak. Dia lupa bahwa dia itu sudah pensiun.
pensiun jadi aku dudukin bangkunya dibentak-bentak pada anak muda. Iya ya, saya udah pensiun. Kenapa berarti kurang menerima apa yang terjadi dari dirinya? Ada orang yang bekerja dari usia 17 tahun sampai terakhirnya menjadi manajer di salah satu perusahaan. Pensiun dia sampai. Begitu pensiun 3 hari, bangun pagi seperti biasa Pak. Bangun pagi, pakai baju dinas, kata istrinya, Pak mau kemana mau kerja? Apa udah pensiun? Sering-sering begitu. Makanya orang itu harus siap menghadapi kenyataan apapun. Kenapa? Karena kan hidup ini berputar. Pak. Hidup ini berputar. Hidup itu laksana roda, kadang-kadang di atas, kadang-kadang di bawah. Hidup ini kadang-kadang tertawa, tetapi sesekali orang juga bisa menangis. Makanya ada ayat inna fil khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin lil albab. Jadi hidup itu berputar, malam kadang-kadang berganti dengan siang, siang juga berganti dengan malam. Begitulah kehidupan. Manis pahit semuanya akan merupakan balian. Ketika pahit itu namanya musibah, yang manis namanya fitnah. Tergantung seseorang bisa tidak menghadapi ini. Dan kata Sidi mengenai terakhir, ini adu sawaba alaiha tilkal baliyah. Orang itu harus banyak berharap pahala dari Allah setiap kehidupan yang kita hadapi saat ini. Orang itu, Pak, jadi gerak langkah kita semuanya ini bisa jadi pahala. Makan kita berpahala, ngaji apalagi, bekerja kita dari rumah, kerja bakti kita berpahala, atau ya ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu aja kok kuncinya. Orang pergi pagi dari rumah mau ke kantor, mau kemana pun ke tempat tugas, dia melangkahkan kakinya Bismillahirrahmanirrahim. Saya lihat mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan keluarga saya, maka setiap langkahnya kata Rasulullah SAW itu tercatat sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pulang dia bawa rezeki besar ataupun kecil, sedikit atau banyak, diberikan kepada keluarga, diberikan kepada istri, dikasih kepada anak untuk kebutuhan sehari-hari, maka nafkah yang diberikan kepada keluarga itu satu Allah batas 70 Pak. Jangan disangka itu ngasih istri, ngasih anak gak jadi sodako, jadi sodako. Sodakonya sodako wajib. Sodako ngasih istri jadi sodako, senang lagi istri kita kasih duit banyak. Ini Pak, sodako itu. Bahkan bahasanya juga akhirat kalau masih istri itu. Perempuan kalau harus dikasih duit banyak Pak. Biasa nggak nawarin kopi, juga nawarin kopi. Gitu. Biasa nggak nawarin makan juga, nawarin makan gitu. Senyum aja. Pak, coba kalau Pak pernah dikasih duit, mah kopi nggak ada, begitu kira-kira gitu ya. Jadi para jamaah mudah-mudahan di kajian ada manfaatnya buat kita semua. Kita bisa menghadapi hidup ini dengan apa sih? Enjoy lah gitu ya. Baik dalam keadaan senang maupun keadaan susah, karena semuanya merupakan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian kajian subuh ini saya kembalikan kepada